Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam kitab sabar, itu bab tentang sabar. Hadis yang ke-50, An Abdillah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala qadima Uyainah ibn Hisan fanazala ala ibni akhihi Al-Hur ibn Qais wa kana minan nafar alladhina yudnihim Umar radhiyallahu anhu wa kana al-qurra ashaba majlisi Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa masyuratihi kuhulan kanu aw shubbanan. Faqala Uyainah li ibni akhihi ya ibna akhi laka wajhun inda hadzal amir fasta'dhin li alayhi fasta'dhana fa'adhina lahu Umar. Falamma dakhala qala hi ya ibn al-Khattab fawallahi ma tu'tina al-jazla wa la tahkumu fina bil 'adl. Faghadiba Umar radhiyallahu ta'ala anhu hatta hamma ayyuqi'a bihi faqala lahu al-Hur ya amiral mu'minin inna Allah ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin wa anna hadha minal jahilin wallahi ma jawazaha Umar hina talaha wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala, rawahu al-Bukhari. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau bercerita suatu ketika, suatu hari, ya, ini di zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah. Abdullah bin Abbas menceritakan, datanglah seorang sahabat yang bernama Uyainah ibn Hisan. Dia datang mengunjungi anak saudaranya atau ponakannya yang bernama Al-Hur ibn Qais. Dan Hur ibn Qais ini adalah di antara orang-orang yang dekat dengan Umar, yang mana Umar ketika itu jadi khalifah. Dan perlu diketahui bahwasanya sahabat Umar atau orang-orang yang dekat dengan Umar itu adalah para al-qurra, yaitu orang-orang yang hafal Quran, orang yang paham agama. Itu sahabatnya, itu orang-orang yang ada di majelisnya atau penasihatnya lah. Penasihat Umar itu adalah orang-orang yang hafal Quran, orang yang paham agama. Baik dia kuhul atau syubban. Kuhul itu artinya orang yang umurnya lebih dari 30 tahun disebut kuhul. Syubban itu di bawah 30 tahun. Syubban artinya pemuda. Dalam bahasa Arab itu pemuda di bawah 30 tahun.
20 tahunan itu masih pemuda. Kalau sudah 30 enggak pemuda lagi, kuhul namanya. Maka yang menjadi penasihat Umar ini masih muda-muda, ya 40-30 tahun masih muda-muda, yaitu 30 tahunan, 20 tahun. Jadi Umar enggak melihat penasihat itu yang tua, tapi yang dilihat adalah ilmu. Walaupun dia masih muda, maka dia bisa menjadi penasihat Umar. Termasuk Abdullah bin Abbas sendiri masih muda. Abdullah bin Abbas masih muda. Ketika Nabi meninggal, Abdullah bin Abbas umurnya belum balik. Abu Bakar memerintah cuma 2 tahun. Setelah itu Umar, ya belasan atau paling mendekati 20 atau sekitarnya. Itu Abdullah bin Abbas ya. Sudah menjadi penasehat ya, setingkat raja atau presiden zaman kita ya, masih muda. Kenapa? Karena berilmu ya. Maka yang diangkat jadi ini ya. Kemudian Abdullah bin Abbas menceritakan bahwasanya sahabat Uyainah ini ya, sahabat ini datang kepada ponaannya Al-Hur Ibn Qais, di mana Hur ini adalah orang yang dekat dengan Umar ya, penasihat Umar. Kemudian dia mengatakan, kamu ini kan punya kedudukan di sisi Umar, maka mintalah izin supaya saya bisa menemuinya. Maka kemudian Hur ini minta izin kepada Umar bahwasanya pamannya ini ingin berjumpa. Diizinkan oleh Umar. Kemudian ketika ketika Uyainah ini berjumpa dengan Umar bin Khattab, pertama kali dia berjumpa, apa yang dia katakan? Hiya bin Al-Khattab ya, ini perkataan yang disebutkan maknanya adalah kalimat yang menunjukkan suatu kalimat yang yang kurang beradab ya. Kemudian dia mengatakan, padahal yang dia temui ini khalifah ya, setingkat presiden zaman kita, bahkan lebih ya. Tapi dia mengatakan perkataan yang tidak beradab ya. Kemudian tidak sampai di situ ya, dia memanggil Umar dengan wahai anak Ibnu Khattab ya. Yang mana para sahabat di zaman dahulu memanggilnya Amirul Mukminin. Kemudian apa katanya? Ma tu'tinal jazal. Engkau ini tidak memberi kami pemberian yang banyak atau yang baik. Wala tahkum fina bil adl, kamu juga tidak berhukum dengan adil. Itu dia sampaikan kepada Umar pertama kali ngomong. Gimana kira-kira? Faqadima Umar, langsung marah Umar ketika itu. Dan hampir saja Umar memukul orang ini, yaitu Uyainah. Tapi Uhur ini langsung menahan Umar dengan mengatakan, wahai Amirul Mukminin. Nah, ini. Wahai Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, sungguhnya Allah SWT berkata kepada nabinya dalam surah Al-A'raf yang ke-199. Maka Hur ini membacakan ayat surah Al-A'raf ayat 199. Itu Allah SWT mengatakan, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Artinya khudhil afwa, berikanlah maaf. Wa'mur bil urfi, suruhlah untuk melakukan kebaikan ya. Suruhlah, ajaklah orang untuk melakukan kebaikan. Wa arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Kemudian Hur mengatakan, dan orang ini katanya, pamanku ini termasuk orang bodoh. Wallahi ma jawazaha Umar hina tala. Demi Allah, kata Abdullah bin Abbas yang melihat kejadian itu, Umar tidak melewati ayat itu. Artinya ketika beliau mendengarkan ayat, berhenti marahnya. Wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala. Termasuk beliau adalah orang yang bisa menahan dirinya atau mengambil pelajaran ketika mendengarkan ayat Al-Quran. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini kisah yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ya. Di mana beliau Abdullah bin Abbas, kita banyak pelajaran ya dalam hadis ini. Abdullah bin Abbas tadi kita sudah singgung adalah sahabat Nabi, ini ponakan Nabi sendiri ya.
dan beliau adalah orang yang masih muda ya. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya Rasulullah meninggal umurnya beliau belum balik ya, sekitar 12-13 umurnya ketika Nabi meninggal. Abu Bakar khalifah menjadi 2 tahun. Setelah itu Umar. Ketika Umar menjadi khalifah, Abdullah bin Abbas itu diangkat menjadi penasehatnya. Masih belasan tahun. Kenapa? Karena berilmu. Maka menjadi penasehat ya, seorang pemimpin ya, tentunya ini Umar bin Khattab ya. Yang menjadi penasehat itu hendaknya yang berilmu dan berilmu agama. Dan bukan dipandang umur, tapi ini pandang ilmunya. Walaupun umurnya sudah tua, tapi kalau nggak berilmu nggak ada gunanya. Buat apa tuh tua? Mau diapain itu tua? Umur itu mau diapain? Nggak bermanfaat. Yang bermanfaat yang berilmu. Seorang itu memiliki kedudukan atau dipandang karena ilmunya. Maka ini yang bisa memberikan manfaat, yang bisa dia memberikan nasihat kepada Amirul Mukminin di sini Umar. Maka disebutkan oleh Abdullah bin Abbas bahwasanya para penasehat Umar itu, walaupun beliau sudah tua tentunya, Umar sudah tua, tapi penasehatnya muda-muda diangkat. Ini menunjukkan juga tawaduknya Umar, rendah hatinya Umar. Jadi tidak memandang, oh ini masih muda nih, nggak layak kamu ini duduk di majelis saya. Tidak. Ini lihat kalau orang ini berilmu, walaupun masih muda, maka nilai seorang itu pada ilmunya, bukan pada tuanya atau umurnya. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana Umar radhiyallahu taala anhu sangat menghargai orang yang berilmu. Abdullah bin Abbas masih kecil, masih muda, sangat muda ya. Sudah jadi penasihat Amirul Mukminin, raja ketika itu. Dan juga di sini disebutkan oleh Abdullah bin Abbas bahwasanya memang penasihat Umar itu kuhulan wa syubbanan. Jadi sudah kita sebutkan kuhulan itu umurnya di atas 30 ya, 30 antara 30 40 tahun. 40 tahun ke bawah. Syubban di bawah 30. Masih muda. Itu penasehatnya. Menunjukkan bahwasanya di sini sekali lagi yang dilihat oleh Umar adalah ilmu ya, bukan umur. Kemudian juga menunjukkan bahwasanya Umar sangat menghargai orang yang berilmu. Kemudian juga menunjukkan tawaduknya beliau. Walaupun penasihatnya masih muda-muda ya. Biasanya kan orang-orang tua tuh nggak mau dia duduk-duduk harus level dengan dia. Ah, kamu masih muda nih, masih kecil, nggak usah lagi sini. Nah, biasanya itu keangkuhan namanya. Nggak boleh seperti itu. Bisa jadi anak kecil tadi dia menangkap pintar, menangkap apa yang bisa. Maka tidak dilihat dalam majelis ilmu atau majelis umur, dilihat dia bisa menangkap atau tidak, bisa belajar atau tidak. Jadi di sini berkumpul ya. Dan juga kita lihat para sahabat di zaman Nabi SAW itu bercampur baur ya. Dalam majelis Nabi Abu Bakar sudah tua, Umar, tapi ada yang masih kecil. Satu majelis itu, nggak ada dipisah ya. Menunjukkan apa? Ya ketika dalam hal seperti ini ya. Sekali lagi yang dilihat adalah bagaimana seorang bisa dia belajar ya, mempelajari ilmu. Nah, ini hendaknya dia walaupun kecil dia tetap ya dihargai. Nah, karena itu mesti kita juga memperhatikan anak-anak kita, generasi muda. Hendaknya ya mereka ketika datang ke masjid dan sebagainya ya dihargai. Mungkin dipesankan supaya dia tidak ribut dan sebagainya. Tapi kan kalau dia sudah misalnya udah SMP mungkin ya, SMA ya, itu dia mungkin tidak ribut seperti anak SD. Itu anak-anak seperti itu harus dihargai. Misalnya dia datang di sop pertama, jangan bilang kamu kecil nih, mundur ke belakang, nggak boleh. Kalau mau sop pertama datang di awal. Ini kita pengen di sop pertama, mentang-mentang sudah tua kita datang telat. Terus orang yang duluan datang kita tarik ke belakang, nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Masjid ini rumah Allah. Siapa yang datang duluan dia berhak di sop pertama. Mau tua mau muda. Ya kecuali yang di belakang imam. Itu harus orang yang paham, yang nggak boleh pula anak kecil. Kecuali anak kecil tadi sudah balik ya, atau mendekati balik dan dia paham, dia hafal Quran dan sebagainya boleh. Nah ini ya perlu ya. Di sini apa kita memperhatikan generasi muda, terutama zaman kita. Anak-anak kita, generasi muda kita harus memperhatikan mereka.
jangan diusir dari masjid. Jadi mereka harus dirangkul ke masjid. Kalau zaman kita dulu ada namanya remaja masjid, ya, itu bagus. Itu dirangkul itu anak-anak remaja, ya, usia SMP, SMA. Supaya apa? Supaya mereka ke masjid. Kalau enggak mereka ke masjid, kemana lagi? Duduk di lapau. Kalau enggak di surau, di mana? Di lapau. Di jalan. Mereka harus ditarik. Kalau kita enggak nariknya gimana? Kalau malah sebagian orang mengusir anak-anak muda itu atau para remaja itu, kasihan mereka. Dan itu akan diingat sama mereka itu. Dulu aku diusir di masjid, jadilah mereka anak gelandangan dan sebagainya. Nauzubillah. Itu tanggung jawab kita. Kita hendaknya mengajak mereka, ya, datang ke masjid, ikut pengajian, ya, sholat berjamaah, ikut pengajian. Nah, ini, ya, supaya mereka bersemangat, ya, dalam belajar dan sebagainya. Itu, ya, mesti. Ini disebutkan di sini bagaimana majelis Umar itu apa? Penasehat Umar masih muda-muda, 40 tahun ke bawah umurnya. Itu penasehat Umar, ya. Di antaranya adalah Abdullah bin Abbas, dan salah satunya adalah Abdullah bin Abbas sahabat. Kemudian apa? Al-Hur ibn Qais ini. Al-Hur ibn Qais ini bukan sahabat. Dia masih muda dia. Termasuk apa? Dia enggak berjumpa dengan Nabi, berarti masih muda. Dia jadi penasehat itu. Orang yang dekat dengan Umar, ya, subhanallah. Maka diceritakan oleh Abdullah bin Abbas ini, ada seorang sahabat yang namanya Uyainah ibn Hisan. Ini sahabat sudah tua. Dia masuk Islam ketika Fathul Mekah. Ya, ketika Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah, dia masuk Islam bersama sahabat-sahabat yang lain, seperti Hakim bin Hizam, atau sebelumnya mendekati Fathul Mekah ada Abu Sufyan. Ya. Itu mereka masuk Islam ketika Fathul Mekah atau mendekatinya, ya, ketika Fathul Mekah. Makanya Uyainah bin Hisan ini termasuk orang yang diberikan oleh Nabi. Sudah pernah kita sebutkan, ya, ceritanya. Nabi pernah memberikan ketika Fathul Mekah mendapatkan ketika Fathul Mekah, kemudian Nabi melakukan melakukan perang Hunain, ya. Kemudian mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak. Maka dikasih apa? Abu Sufyan 100 ekor unta, termasuk Uyainah ini. Ada pemuka, dia pemuka Quraisy, ya. Jadi ada Uyainah bin Hisan, ada Hakim bin Hizam, ada Abu Sufyan. Ini diantara pemuka Quraisy ketika itu, tokoh-tokoh dikasih 100 ekor unta, termasuk ini Uyainah ini. 100 ekor unta ketika itu. Ketika Fathul Makkah, ya. Itu sekitar tahun ke-8 Hijriah. Ini kita hitung, ya, 8 Hijriah, kemudian Nabi meninggal tahun 10, Abu Bakar menjadi khalifah 11-12. Itu Nabi tahun ke-11, ya, 11, 12, 13. Tahun ke-14 Umar jadi khalifah, 14 Hijriah. Jadi 8 ke-14, sekitar 6 tahun setelah Fathul Makkah, ya. Jadi Uyainah ini di zaman Nabi dikasih 100 ekor unta. Kenapa Nabi mengasih sebanyak itu? Karena dia mu'alaf. Ini salah satu tujuannya apa? Untuk agar dia kuat imannya, Islamnya. Kasihlah. Dan nampaknya juga di zaman Abu Bakar dia tetap dikasih harta zakat dan sebagainya. Karena orang yang baru masuk Islam berhak mendapat zakat, ya. Nah, masih dikasih. Nah, di zaman Umar dia nggak dapat. Nah, inilah dia datang ke Umar ini mau instruksi, mau apa? Kenapa pun nggak dapat? Gitulah, ya, kira-kira. Itu ceritanya. Kenapa dia datang ke Umar ini? Apa tujuannya? Dia tidak dikasih lagi sama Umar. Kenapa? Sudah sekian tahun. Jadi Umar kenapa menyetop? Tidak salah dikasih lagi Uyainah ini. Kenapa? Dia sudah menurut pandangan Umar, ya dia udah cukup lah. Dan juga sudah tidak mu'alaf lagi. Udah 6 tahun, 7 tahun, masa masih mu'alaf? Mu'alaf itu mungkin setahun, 2 tahun mungkin. Tapi kalau sudah sekian tahun, masa masih dikatakan mu'alaf juga? Baru masuk Islam. Ya, jadi ini ijtihad Umar. Ya, maka Umar nggak ngasih lagi. Ataupun kalau dikasih, ya dikasih sedikit, dikurangi. Ya. Ada 2 kemungkinan. Bisa jadi Umar memang mengkat sama sekali, nggak dikasih sama sekali, atau dikurangin jatahnya. Bisa jadi yang kedua ini, ya, karena di sini sebutkan engkau memberi tidak banyak. Ya. Ya, mungkin dikasih tapi nggak banyak lagi. Beda dengan zaman Abu Bakar. Ya. Nah, ini sini kebijakan
pemimpin ini. Nah, di sini apa? Apa yang terjadi? Dia nggak dapat atau dikurangi jatahnya. Dia langsung menemui Umar. Ya, dia berani karena mungkin merasa aku sini sahabat kan. Nah, sudah tua. Tapi dia juga nggak berani langsung. Akhirnya apa? Dia minta tolong sama ponaannya. Masih muda. Kenapa? Karena dia tahu ponaannya ini dekat dengan Umar. Namanya Hur ibn Qais. Hur ibn Qais ini mengatakan apa? Dia bilang, Hur, kamu ini kan dekat sama Umar tuh. Minta izinlah sama dia. Aku mau pengen temui ini. Aku ada urusan. Maka Hur ini kemudian apa? Meminta izin kepada Umar bahwasanya ada paman dia ingin ketemu sama sama Umar ya. Kemudian apa kata Umar, silakan. Ketika bertemu apa kata Hur ini? Uyainah ibn Hisan. Jadi ketemu Umar langsung dia bilang apa? Enggak ada salam, enggak ada apa. Apa langsung ini? Ya ibn al-Khattab, wahai anaknya si Khattab ya. Enggak pula panggil namanya yang bagus ya, Umar. Kamu ini tidak ada ngasih kita dengan pemberian yang baik atau banyak ya. Dan juga tidak berhukum dengan adil kamu ini. Nah itu kira-kira. Ini Umar sebagai presiden pada zaman itu langsung bilang kayak gitu. Gimana kira-kira? Coba kalau kita saja misalnya, kita sebagai kepala rumah tangga, bapak ya, anak kita bilang, Pak, kamu ini tidak ada ngasih aku, enggak adil nih. Pak ini enggak adil. Si abang dikasih ini, aku enggak dikasih. Gimana kira-kira? Kamu enggak adil, Pak. Gimana kira-kira? Apa ditonjok langsung? Maka apa? Ya wajar, Umar ya manusia, marah dia. Ini marah. Kenapa? Dia dikatakan orang yang tidak adil. Tapi apa? Hur ini pintar dia. Dia langsung menahan Umar dengan memanggil. Coba gitu. Ya Amirul Mukminin. Ini para sahabat di zaman dulu. Memanggil itu dengan panggilan yang beradab. Ya Amirul Mukminin. Wahai pemimpin orang beriman. Sungguhnya Allah SWT berkata kepada nabinya. Disebutkan ayat. Dibacakan ayat. Maka Umar ketika mendengar ayat itu berhenti marahnya. Subhanallah. Ini pelajaran. Ini pelajaran. Apa ayat yang dibacakan? Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Apa artinya khudhil afwa? Maafkan, berilah maaf. Berilah maaf kepada semua orang. Berikan maaf. Wa'mur bil urfi, ajaklah manusia untuk melakukan kebaikan. Wa'arid anil jahilin, yaitu apa? Berpalinglah dari orang yang bodoh. Orang bodoh di sini maksudnya apa? Bukanlah bodoh itu dalam pemikir, bukanlah orang yang bodoh itu misalnya nggak bisa baca tulis, bukan itu orang bodoh. Perlu diketahui bahasanya orang-orang kafir Quraisy dikatakan bodoh apa? Jahiliyah. Kenapa jahiliyah? Bukan mereka tidak bisa baca tulis, bisa mereka baca tulis. Bahkan mereka ahli syair, ahli puisi, mereka pintar. Tapi bodoh di sini apa? Nggak paham agama. Nah, termasuk di sini apa? Bodoh di sini maksudnya tidak beradab. Jadi tidak beradab itu disebut bodoh. Jadi perlu dipahami makna bodoh dalam bahasa Arab itu bukan tidak pandai baca tulis. Menurut kita kan kadang itu, bodoh ini nilainya. Barang angko limo dulu kan gitu. Merah banyak bodoh nian. Nah, itu bukan itu. Tapi bodoh di sini maksudnya apa? Jadi dia nggak paham agama atau nggak beradab, itu disebut bodoh. Dalam bahasa Arab itu, dalam salah satu pengertian ya arti bodoh. Dan itu banyak disebutkan ya. Dan contohnya juga Allah SWT menyebutkan dalam akhir surah Al-Furqan, Allah SWT katakan bahwa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman itu hamba Allah itu adalah orang yang ketika dia berjalan di muka bumi ini merendahkan diri dia. Dan kalau ada orang bodoh berbicara buruk, mencela dia menjawab dengan jawaban yang baik. Jadi orang bodoh maksudnya apa? Orang beriman itu dia kalau ya dalam kehidupan sehari-hari mungkin dia dicela, dihina orang, dikatakan begini begitu. Nah, orang yang suka mencela, menghina itulah orang bodoh dalam menurut Al-Qur'an itu. Jadi orang kalau suka menghina itu orang bodoh. Bagaimana kita menghadapinya? Tidak usah dibalas kebodohan yang kebodohan.
Celah dengan celah itu kebodohan, dibalas kebodohan namanya. Apa kata Allah? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang bodoh berbicara dengan dia di celahnya, kita harusnya apa? Dia menjawab dengan qalu salama, perkataan yang baik yang di dalamnya ada keselamatan. Jadi ketika dicela, ya dia mengatakan perkataan yang baik. Nah, ini maknanya yang perlu dipahami. Jadi di sini apa? Disuruh oleh Allah SWT berpaling dari orang bodoh, tidak usah dilayani. Jadi istilahnya apa? Kalau ada orang yang mencela kita apa semua, kita layani, sama aja bodoh kita dengan mereka. Itu maksudnya. Kata Allah, wa arid anil jahilin, berpaling dari orang yang bodoh, tinggalkan mereka, tidak usah dilayani. Maka apa? Kata Hur, ini pamanku ini termasuk orang bodoh ini, Umar maksudnya. Bodoh apa? Enggak beradab maksudnya. Masa gitu sama Umar? Umar yang sudah jelas apa? Dijamin surga, dia belum ada apa-apanya itu. Kan enggak beradab. Jamin surga Umar. Kemudian apa? Di antara khalifah yang disuruh oleh Nabi untuk kita mengikutinya. Dan bahkan justru Umar paling terkenal di antara khalifah yang paling adil. Kemudian dia bilang enggak adil. Nah, Umar marah di sini. Kemudian apa? Dibacakan ayat ini. Apa kata Abdullah bin Abbas yang melihat kisah tersebut yang di dalam majelis tersebut? Tidaklah Umar ya, melewati ayat itu. Artinya apa? Ketika mendengar ayat itu apa? Padam marahnya. Berhenti marahnya Umar. Menunjukkan apa? Ini yang berkaitan dengan bab kita, bahwasanya seorang hendaknya dia bisa menahan amarahnya. Itulah sabar. Dan ini diminta apa? Kesabaran seorang pemimpin. Pemimpin menghadapi rakyat atau orang yang dia pimpin. Hendaknya bersabar. Di sini Umar dia tahan amarahnya. Nah, di sini kita lihat bahwasanya kita sebagai pemimpin misalnya, ya kita minimal pemimpin dalam rumah tangga, enggak usah kita jauh-jauh memimpin tingkat sekian, enggak perlu. Kita bicara tentang diri kita aja. Kita adalah pemimpin dalam rumah tangga. Kita akan mendapati mungkin perkataan yang kurang enak dari istri ataupun anak. Harus sabar. Jangan dilawan kebodohan dengan kebodohan. Misalnya istri lagi marah misalnya, ngambek misalnya dan sebagainya. Biasa istri itu kayak itu. Karena perempuan itu kan akalnya kurang. Kita laki-laki dikasih akal kelebihan. Iya, bukan perkataan saya itu perkataan Rasul. Ibu-ibu nggak usah marah sama saya. Kalau marah sama Rasul bilang. Rasul bilang apa? Nabi perempuan itu naqisatu din wal aqal. Kurang agama dan akalnya. Apa buktinya? Ketika haid nggak sholat itu kurang agamanya. Kemudian apa? Kurang akalnya apa? Kalau dalam peradilan, persaksian, saksi laki-laki satu orang sebanding dengan dua perempuan. Itu. Ya, makanya apa? Ya perempuan mungkin dia lebih kuat emosionalnya daripada akalnya. Itulah kira-kira seperti itu. Emosinya lebih kuat daripada akal. Kalau kita laki-laki apa? Akal lebih kuat, emosinya kurang. Emosi ini dalam artian apa? Rasa, perasaan lah bahasanya. Makanya perempuan itu kan perasaannya tinggi. Laki-laki kurang perasaannya, ya wajar laki-laki kurang perasaan. Ya emang begitu. Jadi tapi akalnya lebih tinggi dia. Ya kalau perempuan misalnya ya dia lagi ngambek apa semua, ya harus dihadapi dengan baik. Jangan dilawan ngambek dengan ngambek. Kalau ada pula, ya kalau perempuan baper biasalah itu, wajar. Tapi kalau laki-laki baperan, wah itu gawat itu. Yang baperan itu yang kurang akalnya. Ini kalau anda laki-laki baperan pula, nah ini sudah mulai kurang akalnya. Laki-laki apa? Bagaimana dia menghadapi? Misalnya terjadi, kan kita nggak tahu. Ya namanya rumah tangga seperti itu. Kita nggak usah jauh-jauh lah antara negara dengan rakyat. Sekarang kita bicara tentang kita aja. Ini seorang pemimpin, kita laki-laki pemimpin dalam rumah tangga. Bagaimana menghadapi istri misalnya? Oh dia suaranya agak kencang dikit. Gimana kita? Jangan langsung naik pitam. Kamu ini mau masuk surga apa neraka? Apa? Surga nerakamu di bawah aku ini. Wah, jangan kayak gitu. Dia mungkin marah apa semua, dihadapi dengan tenang. Itu laki-laki itu. Di situ apa? Laki-laki itu punya akal dia. Bisa dia akalnya itu bisa mengendalikan emosi dia. Kalau perempuan enggak, dia emosinya tinggi, perasaannya tinggi. Pikirannya pendek. Tapi kalau laki-laki enggak. Nah, di sini. Kalau laki-laki enggak mudah dia
Makanya laki-laki jadi pemimpin ya, dia berpikirnya panjang. Maka di sini kita faedah ya, di antara faedah di sini apa? Bagaimana seorang pemimpin ya, ketika menghadapi orang yang dia pimpin itu melakukan hal-hal yang mungkin tidak kita sukai, istri ataupun anak misalnya kan. Ya, apalagi anak dia masih akalnya mungkin ada yang belum sempurna, kalau dia masih belum balik dan sebagainya. Ya kita harus menghadapi dengan tenang. Ini sekali lagi ini laki-laki, sehingga apa? Jangan terjadi ya, seperti zaman kita sekarang sering terjadi perceraian dan sebagainya. Itu karena apa? Laki-laki nggak pakai apa? Akalnya ya yang sudah sempurna nggak dipakai. Harusnya dia bisa menahan diri, dicoba dulu, di ini dulu. Nah, beda kalau misalnya sudah nggak bisa dinasihati ya lain lagi. Tapi langsung pertama, kamu macam-macam ya, aku cerai. Itu dikit-dikit cerai. Itu bukan laki-laki namanya. Ya, dikit-dikit dicerai. Ancamannya seperti itu. Itu bukan laki-laki. Jadi laki-laki apa? Bagaimana dia menahan emosinya, ya akalnya lebih tinggi. Dari sini bisa kita lihat bagaimana Umar ya. Tadi kan Umar dikatain ini sama, kamu ini nggak adil loh. Ya sebab sama yang kita juga. Kamu ini gini loh mas, gitu kan? Gini. Harus sabar. Karena kita punya kelebihan akal. Ya. Kemudian termasuk di sini apa? Ya adalah berkaitan dengan pemimpin dengan rakyatnya. Ya, ini seorang pemimpin sekelas Umar, pemimpinnya mungkin akan mendapati dari rakyatnya berbagai macam kritikan dan sebagainya. Nah, sebagai pemimpin harus sabar, menerima kritikan dan sabar. Ini kan hadis ini berkaitan apa? Nasihat kepada pemimpin ini agar dia sabar. Nah, setelah ini hadis 51 sebaliknya ya. Jadi hadis yang ke-50 ini sering-sering dibaca oleh para pemimpin mestinya. Kita pemimpin rumah tangga ataupun pemimpin-pemimpin yang kelasnya lebih tinggi. Baca bagaimana Umar sebagai pemimpin dia bisa sabar menghadapi kritikan dan sebagainya. Sabar. Dan ini bukan hanya sekali, Umar banyak ya. Termasuk Rasulullah, bagaimana beliau bisa sabar menghadapi kritikan dan sebagainya. Pemimpin harus sabar dia. Kalau nggak sabar jangan jadi pemimpin. Jadi pemimpin itu harus jiwanya berjiwa besar. Laki-laki jiwa besar. Jangan menjadi orang yang berjiwa kerdil. Mudah tersinggung, itu namanya jiwanya kerdil. Hadis selanjutnya, hadis 51 ini kebalikan. Ya ini Masya Allah ya, urutan hadis ini bagus ya. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Muttafaqun alaih. Hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya akan ada nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah aku, atharatun yaitu para pemimpin yang mereka itu monopoli lah istilahnya. Monopoli itu hanya memikirkan dirinya sendiri. Apa istilahnya? Otoriter dan sebagainya. Mikirkan dirinya sendiri, keluarganya, konco-konconya. Tidak ada dipikirnya rakyatnya. Kata Nabi, akan ada orang setelah itu, kata Nabi. Wa umurun tunkirunha, dan juga kalian akan melihat hal-hal yang kalian ingkari ya, atau benci. Karena pemimpin ini terjadi berbagai macam ketidakadilan dan sebagainya. Nah, itu sudah diprediksi oleh Nabi SAW. Akan ada itu setelah aku nanti, kata Nabi. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, fama ta'muruna? Wahai Rasul, kalau kami mendapati hal itu gimana? Apa yang kau perintahkan kepada kami? Apa kata Nabi SAW? Coba dengar ini. Tu'addunal haqqa alladhi 'alaikum. Hendaknya kalian tetap melaksanakan kewajiban yang ada di pundak kalian. Wa tas'aluna Allah alladhi lakum, dan mintalah hak kalian kepada Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini hadis ini bercerita tentang apa? Bagaimana kewajiban rakyat kepada pemimpin kita ini. Maka ini yang perlu kita jelaskan ya lebih baik, lebih banyak.
Kata Nabi apa? Akan ada nanti di akhir zaman ya para pemimpin yang mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Boleh dikatakan tidak adil lah, zalim. Pemimpin-pemimpinnya zalim, memikirkan diri sendiri, keluarganya, konconya dan sebagainya. Dan perkara-perkara yang kita benci, artinya apa? Ya ketidakadilan, merajalela dan sebagainya. Itu akan ada, kata Nabi. Lalu bagaimana sikap kita? Jadi Nabi memberitahukan, bukannya sudah memberitahu, tapi sudah memberikan obatnya. Bagaimana menyikapinya? Apa kata Nabi SAW? Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Laksanakan kewajiban kalian. Itu tugas kita. Kewajiban kita apa? Taat kepada pemimpin selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat. Allah SWT katakan, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul dan pemimpin di antara Anda. Dan para ulama menjelaskan apa? Selama pemimpin tidak menyuruh kepada maksiat, wajib kita taat. Perkara maksiat yang dia lakukan itu urusan dia dengan Allah. Oh, dia tidak adil, dia melakukan ini dan itu, terserah dia. Dia korupsi misalnya, dia mengambil harta, menipu rakyat, itu urusan dia. Itu Allah yang akan menyidang nanti, Allah yang akan mengurusnya nanti, bukan kita. Lakukan aja tugas kita. Istilahnya orang Bengkulu, gawe kita aja yang kita kerajuan. Apa gawe kita? Apa kewajiban kita? Apa tugas kita? Wajib kita taat kepada pemimpin. Udah, lakukan aja kewajiban itu. Kewajiban kita kepada pemimpin taat. Udah, taat kita. Selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat, karena Nabi SAW mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Tidak boleh taat kepada pemimpin kalau ada pemimpin itu menyuruh kepada maksiat. Kalau dia tidak menyuruh kepada maksiat, lakukan. Oh, terserah dia. Oh, ini orang koruptor, enggak boleh taat. Enggak. Dia koruptor itu urusan dia, tapi dia menyuruh yang baik. Di satu sisi dia koruptor, di sisi lain dia menyuruh yang baik. Kita mengikuti yang baiknya itu. Urusan dia korupsi itu urusan dia itu. Ini yang perlu dipahami dengan baik. Di mana di zaman kita sekarang banyak orang yang tidak mengerti dalam hal ini, tentang hal ini. Justru dia mencari-cari aib pemimpin itu dan dia sebarkan di depan umum, di media sosial dan sebagainya. Dan itu enggak bagus. Itu bukan solusi. Tugas kita apa? Tunaikan aja kewajiban kita kepada Allah. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Perkara dia tidak adil, itu urusan dia. Kalau kita ingin berikan nasihat, silakan kalau kita mampu. Tapi nasihat itu apa? Nasihat itu bukan di tempat ramai. Nasihat itu datangin dia. Sama dengan kita saja, coba kita. Jadi tidak usahlah kita berikan contoh sederhana. Kita sebagai pemimpin yang kecil aja tadi, sebagai seorang kepala rumah tangga, kita disebutkan kejelekan kita oleh anak-anak dan istri, gimana kira-kira? Marah atau tidak? Apa itu nasihat? Atau anak istri kita, ada yang hadir suami istri sekarang di sini. Nah, disebutkan ya, oh Ustaz itu laki ambo itu di rumah di musaji itu nunduk-nunduk di rumahnya kurang aja itu, macam-macam gitu. Ah, di depan umum gini, gimana kira-kira? Sama itu orang memburukkan pemimpin ini, presiden ini, nah ini di medsos apa dibaca oleh ribuan orang, jutaan orang. Sama dengan ini. Marahlah dia. Dan itu bukan apa? Bukan nasihat, itu tuh mencari aib namanya. Membuka aib. Kalau memberikan nasihat, datangin. Dengan cara yang baik menyampaikan. Begitu. Begitu cara. Kita ingin menyampaikan sesuatu yang baik dengan cara yang baik. Enggak boleh, yang penting ambo menyampaikan yang baik. Enggak, caranya juga harus baik. Enggak boleh, yang penting. Anda sesuatu yang baik, caranya juga harus baik. Sampaikan ya dengan cara yang baik. Enggak boleh kita membuka aib orang. Apalagi pemimpin. Ya jangankan tadi pemimpin yang skala besar, pemimpin kita sebagai suami aja yang skala rendah saja kita enggak mau ya. Kita saja seperti sekarang di majelis ini ada yang menyebutkan aibnya. Itu bukan nasihat namanya. Ya. Kita misalnya, oh dia sering terlambat sholat subuh. Nah, kita, oh kamu ini ya sering terlambat sholat subuh. Besok jangan diulangi lagi ya. Di depan orang umum, coba kira-kira gimana?
Mau nggak dia sholat subuh jadinya? Enggak. Nah, kira-kira begitu. Jadi cara menyampaikan yang baik harus dengan cara yang baik. Caranya juga harus yang baik. Ya. Maka kewajiban kita adalah tugas kita sebagai rakyat, sebagai yang dipimpin, taat kepada pemimpin selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat. Itu. Adapun yang kezaliman dia, ketidakadilan dia, itu urusan dia dengan Allah. Allah akan menghisab dia. Allah itu enggak buta, enggak tuli. Ada malaikat yang mencatat, Allah melihat pemimpin itu. Semua kita banget. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, maka ini kewajiban kita ini kepada pemimpin. Lakukan kewajiban itu. Wa tas'aluna Allah alladzi lakum, dan mintalah hakmu kepada Allah, kata. Ya, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan hak kita yang mungkin ditahan oleh pemimpin tadi bisa diberikan. Ya, kalau tidak di dunia, di akhirat nantilah kita minta. Begitu. Seperti itu. Dan ini apa? Ini sabar namanya. Sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Ya, termasuk juga apa? Ya, dalam skala yang rendah, ya, sabar. Ya, mungkin juga seorang istri atau anak, dia sabar menghadapi orang tua atau suaminya. Bukan, sabar. Jangan kita, ada sebagian orang justru dia mengumbar keburukan, kejelekan suaminya di medsos. Itu enggak bagus. Atau seorang anak terhadap orang tuanya. Tapi sabar. Ya, kita bersabar, minta sama Allah hak kita. Kalau enggak diberikan di dunia, di akhirat. Nah, ini maksudnya kenapa disebutkan hadis ini dalam bab sabar. Apa kita bersabar menghadapi pemimpin yang zalim. Ya, pemimpin yang zalim itu ujian namanya. Itu ujian hidup. Jadi, kalau kemarin hadis-hadis bercerita tentang apa? Kita diuji dengan penyakit, kita diuji dengan kematian anak, kematian orang tua, ya itu ujian. Tapi termasuk ujian adalah pemimpin yang zalim, itu ujian. Harus sabar menghadapinya. Kemudian juga hadis setelahnya juga ya sama, mirip ya. Hadis yang ke-52 an Abi Yahya Usaid bin Hudair radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan minal ansar qala ya Rasulullah ala tastamiluni kama istamalta fulanan faqala innakum satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni alal haud, muttafaqun alaih. Dari Abi Yahya Usaid bin Hudair radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya ada seorang laki-laki dari Ansar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki ini mengatakan, wahai Rasul, kenapa engkau tidak menunjuk saya sebagaimana engkau menunjuk si A, si fulan itu? Menunjuk untuk diberikan amanah, diangkat jadi apa gitu. Apa kata Nabi SAW? Kalian nanti akan mendapati setelah aku para pemimpin yang zalim, yang mereka memikirkan diri mereka sendiri. Fasbiru, kata Nabi. Di sini jelas Nabi mengatakan, sabarlah, bersabar. Hatta talqauni alal haud, sampai kalian berjumpa dengan aku nanti di telaga Al-Kautsar di hari kiamat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini dalam hadis ini apa? Seorang Ansar datang kepada Nabi. Jadi Ansar ini meminta kepada Nabi atau bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, kenapa engkau enggak mengangkat aku ya, menjadi apa gitu, dikasih amanah sebagaimana juga si A engkau angkat, kasih amanah. Tapi Nabi enggak memberi dia. Hadis ini menunjukkan apa? Bahwasanya para ulama menjelaskan amanah itu tidak diberikan kepada orang yang memintanya. Jadi kalau orang mau jadi pemimpin ya, orang kalau minta jabatan jangan dikasih. Tapi itulah zaman kita, gimana caranya? Ya, enggak, mereka mau jadi pemimpin kan harus kampanye, pilihlah aku, kan gitu. Itu minta namanya, itu minta jabatan. Aku ingin jadi presiden, aku ingin jadi bupati, wali kota, gubernur dan sebagainya. Kalau kita mengikuti Nabi gimana? Jangan berikan jabatan kepada orang yang memintanya. Tetapi tentunya ini bagi orang yang dia punya wewenang. Misalnya ya apa? Misalnya presiden. Datang si A, angkatlah aku jadi menterimu, gitu. Dia punya wewenang. Kalau kita sekarang nggak punya wewenang, itu lain lagi sebenarnya. Itu kita sekarang memilih namanya, memilih presiden atau bupati atau wali kota, gubernur. Jadi ini maksudnya apa? Kepada orang yang punya wewenang. Sekarang Nabi jadi wewenang, punya wewenang. Beliau pemimpin tertinggi. Beliau ngangkat si A jadi pembantunya, si B jadi pembantu, si C nggak diangkat. Si C ini datang, kenapa ya Rasulullah aku nggak diangkat seperti si A dan si B? Nah,
Jadi hadis ini perlu dipahami dengan baik ya. Jadi ditujukan pada orang yang dia memiliki wewenang ya. Presiden tadi misalnya diangkatnya, ini jadi diangkat. Nah, para ulama menjelaskan jangan kamu berikan amanah tersebut kepada orang yang minta. Sebab biasanya orang minta itu ada niat yang lain dan sebagainya, atau mungkin ya ada pamrihnya dan sebagainya. Tapi minta kepada orang yang dia nggak mau atau jauh malah menolak ya. Dan kita bisa lihat di zaman dahulu bahwasanya banyak para ulama mereka diangkat jadi qadhi, imam, itu menolak, nggak mau dia. Nah, di sini. Kenapa? Karena amanah itu berat. Kemudian juga perlu dipahami bahwasanya ketika pemimpin itu mengangkat seseorang jadi bawahannya atau jadi pegawainya apa semua itu mungkin ada pertimbangan. Jadi Rasul juga mengangkat si A, si B, kenapa si C nggak diangkat? Berarti ada pertimbangan itu. Itu yang perlu dipahami. Maka ya kita tidak perlu kita minta ya, kecuali boleh minta jabatan itu kalau memang kita mampu dan memang itu keadaan genting, nggak ada lagi yang mampu, kita yang bisa mampu. Cuman contohnya apa? Nabi Yusuf minta jabatan, jadikan aku menteri keuangan lah bahasa kita sekarang, wahai raja. Kenapa? Karena beliau yang mampu ketika itu, orang nggak ada yang mampu. Nah ini kalau tidak apa? Ya hukum asal dari minta jabatan itu nggak boleh, dan tidak diberikan jabatan kepada orang yang meminta. Makanya Nabi apa? Nggak menyuruh orang tadi, sahabat Ansar ini nggak diberikan sama sahabat Ansar. Tapi apa? Nabi nggak menjawab permintaan dia, cuma Nabi mengalihkan pembicaraan. Menunjukkan apa? Nabi nggak ingin mengecilkan hati dia. Tentunya Nabi apa? Mengangkat si A, si B ada pertimbangannya. Mungkin orang ini pas, orang ini punya kemampuan. Si C nggak diangkat karena mungkin nggak punya kemampuan, atau punya kemampuan tapi dia lemah. Karena jadi pemimpin itu 2 syarat minimal kata para ulama: punya ilmu dan kekuatan, mampu dan kuat. Makanya Nabi mengatakan kepada sahabatnya, sahabat yang paling dekat, salah satu sahabat yang dekat apa? Abi Dzar. Kata Nabi, ya Abi Dzar, engkau itu orang yang lemah. Makanya Abi Dzar nggak diangkat oleh Nabi jadi apapun. Lemah maksudnya apa? Lemah dari sisi kepemimpinan, tapi dia orangnya taat, gitu. Berilmu, tapi ada orang itu apa? Dia berilmu tapi nggak bisa jadi pemimpin, nggak bisa memiliki jabatan. Itu harus dipahami. Jadi seorang pemimpin juga dia harus tahu, dia mengangkat bawahannya nih, dia harus tahu si A ini kira-kira punya kemampuan dan punya ilmu enggak. Ada orang itu punya kemampuan leadership yang bagus tapi ilmu enggak ada, atau dia punya ilmu tapi kemampuan manajemen enggak punya misalnya. Itu orang itu harus punya dua-duanya, itu yang sempurna. Maka Nabi apa? Mengangkat si A, si B tapi tidak diangkat si C. Nah, mungkin ada ada kekurangannya. Sebagaimana ya itu tadi kita sebutkan, banyak sahabat tapi yang diangkat jadi khalifah siapa? Abu Bakar, Umar. Kemudian berarti sahabat yang lain apa? Ya mungkin mereka punya kekurangan ya. Dan itu bukan suatu hal yang aib ya. Tapi itu adalah pemberian Allah SWT, karena nggak mungkin semua orang jadi pemimpin. Ada orang yang diberikan oleh Allah SWT kemampuan berilmu dan dia bisa memimpin. Ada yang diberikan ilmu tapi nggak bisa. Itu semua pemberian Allah SWT, dan kita harus tahu itu ya. Kata Nabi SAW, nanti kamu akan mendapati setelah aku para pemimpin yang mereka zalim, yang memikirkan diri mereka sendiri. Kata Nabi apa? Fasbiru, bersabarlah. Jadi kita disuruh bersabar menghadapi pemimpin yang zalim itu. Bersabar itu apa? Obatnya. Hatta talquni ahlal haud, sampai kalian berjumpa dengan aku di telaga nantinya di hari kiamat. Maka di sini ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, bagaimana kita disuruh oleh Nabi SAW untuk bersabar ya dalam menghadapi pemimpin kita, dari pemimpin yang paling tinggi sampai pemimpin yang paling rendah. Ya, termasuk di sini apa? Suami itu pemimpin paling rendah itu, ibu-ibu. Ya, sabar menghadapi suami. Ya, harus sabar. Bagaimanapun dia bukan malaikat. Ya, kita juga istri harus bisa menghadapi istri karena dia bukan bidadari surga.
ya, karena nggak ada bidadari surga di sini, ya. Dan juga nggak ada malaikat, ya. Ya, pasti kita punya kekurangan. Laki-laki sebagai pemimpin, dia suami pasti punya kekurangan. Istri juga, dia pasti punya kekurangan. Karena sekali lagi apa? Bukan bidadari surga dan bukan malaikat, ya, ya. Jadi kita bersabar hidup. Jadi kunci sukses hidup itu sabar menghadapi kekurangan semuanya. Makanya pernah kita tutup ya dengan sebuah kisah yang disebutkan, ada seorang laki-laki yang mengadu kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Dia bercerita, mengadukan perihal istrinya ini, bla 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 bla, istri aku ini gini. Kata Syekh bin Baz, wahai anakku, di dunia ini enggak ada bidadari surga yang sempurna sesuatu, enggak ada. Pasti dia punya kekurangan. Sesoleha apapun dia pasti ada kekurangannya. Soleha apapun dia. Itu harus diingat. Terutama yang belum nikah, ada yang belum nikah ini mikir, wah ini aku dapat istri yang soleha. Jangan beranggap bahwa istri soleha itu nggak ada kekurangan. Pasti ada kekurangan, ya, pasti ada merajuknya, itu pasti itu, ya, itu harus bisa dihadapi dengan baik, ya. Itu mungkin ya, wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.